Mas Nyarwi, tolong gambarkan kepada saya dan juga kepada pemirsa sebetulnya seberapa berbahaya, seberapa mengerikan ketika kita berdemokrasi tanpa oposisi. Ya, tidak ada rumusnya demokrasi tanpa suara kritis dan suara yang kompetitif di luar kekuasaan. Itu prasyarat penting ya, Patricia. Baik dalam teori maupun dalam praktek. Dalam teori itu banyak dibahas soal itu. Dalam praktek, faktanya gitu ya, di mana-mana kalau kekuasaan itu monopolistik gitu, maka pembungkaman itu akan terjadi ya. Jangankan monopolistik gitu ya, kekuasaan yang secara kuantitatif tidak monopolistik pun gitu, namanya rezim yang berkuasa, itu masih punya berbagai resources untuk melakukan pembungkaman, propaganda, ya, bahkan disinformasi oleh kekuatan politik. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini saya kira sangat berbahaya tentunya. Nah, selama beberapa periode terakhir kita melihat itu, ya, bagaimana Pak Jokowi gitu mendapatkan istilahnya privilege lah ya, menarik berbagai sumber daya mereka-mereka yang pernah oposisi di luar kemudian masuk. Kita memaklumi kondisi geopolitik, kita memaklumi kondisi COVID ya, membutuhkan kondisi yang di mana dukungan politik harus kuat. Ya, tetapi kalau kita bicara dalam konteks yang stabil, yang normal, tetap harus dijaga ya adanya kelompok-kelompok partai-partai yang mestinya ada di luar kekuasaan. Nah, sesungguhnya kalau menurut analisis saya ya, Patricia, daya tarik ya untuk menarik gerbong-gerbong di luar kekuasaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu jauh lebih kuat Pak Prabowo loh sebenarnya. Oh. Kenapa? Buktinya gitu ya. Sekarang ini yang kemarin PKS itu ada di luar misalnya ketika pemerintahan Pak Jokowi, PKS saya kira juga makin tertarik dengan Pak Prabowo kan gitu. Mhm. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi Bung Saidiman kan berkalkulasi, itu pun di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi hanya menyisakan PKS. Nah, sekarang Mhm. PKS ada di sana Bung Saidiman ya. Nah, PDI Perjuangan yang kemudian masih ada di luar. Nah, kita berharap tentu ada penyangga-penyangga partai-partai yang menjadi penyangga demokrasi di Indonesia gitu ya. Dan berani posisinya ada di luar, tidak bergabung di pemerintahan di sana. Mhm. Artinya menjadi Mhm. bagian Mhm. dari eksekutif. Nah, tentu biasanya ini partai yang punya karakter ideologis ya, partai yang berani berpuasa ya. Salah satu kritik yang ketika misalnya Mas Ahaye misalnya gabung pemerintahan itu kan di netizen rame, salah satunya soal sudah kelamaan berpuasa kan gitu. Salah satunya begitu ya, guyonannya begitu. Tapi tentu saja kalau kita lihat kita membutuhkan institusi dan partai yang memang punya komitmen secara kolektif, salah satunya itu adalah menjaga pilar demokrasi ya, Mhm. memberikan alternatif suara kritis di dalam parlemen ketika memberikan rumusan regulasi ya, termasuk menyuarakan mungkin check and balances ke pemerintah juga kalau misalnya ada agenda-agenda yang dirasa kurang pas seperti itu. Nah, ini gitu, itu juga tidak hanya bicara sistem kelembagaan seperti ini ya, Patricia. Kita juga membutuhkan komitmen dan visi dari elit. Salah satunya, nah ini agak paradoks juga. Justru kalau analisis saya itu berharap visi demokrasi Pak Prabowo itu mampu menjaga pemerintahannya gitu, Mhm. untuk kemudian para elit gitu tidak kemudian bergerombol dan kemudian di sana tidak ada suara-suara kritis yang mewakili di luar. Nah, ini justru kemudian ada pentingnya juga membatasi gitu ya jumlah gitu partai-partai yang kemudian bergabung ya secara apa dalam pemerintahannya dalam artian Tapi kalau eksekutif. dengan alasan dengan bergabungnya semua pihak maka semuanya jadi rukun, itu gimana kira-kira? Ya, sekarang begini, kita bicara dua hal ya. Untuk membangun bangsa itu tentu saja membutuhkan kecerdasan bersama, komitmen bersama. Ini politik negara bangsa. Tetapi kalau kita bicara pemerintahan, tidak ada pemerintahan kebijakan yang sempurna, maka membutuhkan suara-suara kritis. Mhm. Ya, itu harus dibedakan. Nah, di Indonesia seringkali kan antara kita tujuan bernegara gitu membangun bangsa dengan politik dalam konteks mengelola kekuasaan. Nah, itu kan berbeda sesungguhnya, tapi kita kan tidak pernah secara sadar membedakan itu. Nah, apa yang kemudian tentu saja Pak Prabowo sebagai kepala negara nantinya itu menurut saya sangat penting meneriakkan persatuan elit gitu ya, kerjasama ya, bareng-bareng kolaborasi itu vital, penting sekali. Tetapi begitu dalam menjalankan perannya sebagai kepala pemerintahan, mengelola kekuasaan, tentu saya kira juga perlu membuka ruang kritik dan tentu saja memberikan porsi ya, termasuk tidak menarik semua resources itu Mhm. ke dalam internal pemerintahannya karena membutuhkan partner. Bayangkan ya, selama ini kan yang berani misalnya melakukan itu secara kelembagaan partai politik.
ya kalau NGO atau civil society, masyarakat sipil sudah lama tenggelam karena berbagai kendala kondisi yang ada sampai hari ini terakhir ya. Ya salah satunya adalah suara kritis dari media, sosial media. Nah itu kan ada dua kemungkinannya. Kalau nggak dia tumpah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi tadi yang kemarin sempat kita lihat, kalau nggak ya dia ramai di media sosial, ya kritis itu, suara kritis itu pun gitu akan berbenturan biasanya pengalaman kita masa beberapa tahun terakhir dengan buzzer-buzzer juga yang kadang-kala sinyalir itu adalah dekat dengan orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan kan gitu. Nah ini menjadi kurang berkualitas demokrasi kita, demokrasi yang riuh, demokrasi yang ramai, tapi kita tidak fokus pada substansi ya, misalnya mengevaluasi, memperbaiki atau memberikan saran lebih baik untuk program-program Pak Prabowo, itu kan juga proses demokrasi kan gitu. Jadi komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi di masa mendatang itu juga salah satu harapan atau variabel yang menjamin kelangsungan demokrasi di negeri ini kan gitu. Oke.